Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Bayu Aji Sasmita dengan NIM 18660082. Ingin menjelaskan tentang konsep aplikasi dan implikasi bertetangga dan larangan merusak lingkungan untuk memenuhi tugas UTS Studi Fikih kelas A. Sebelum kita membahas tentang konsep aplikasi dan implikasi bertetangga, kita harus mengetahui apa itu yang disebut dengan tetangga. Tetangga adalah orang yang paling dekat rumahnya dengan kita. Dalam ajaran Islam, hak tetangga atas tetangganya begitu besar. Islam membuat tuntunan bertetangga karena keberagaman serta perbedaan latar belakang, suku, budaya, dan karakter, serta ekonomi dalam bertetangga berpotensi menimbulkan benturan. Ada pula sejumlah adab bertetangga sebagaimana disebutkan Imam Al-Ghazali dalam risalah berjudul Al-Adab Fid Din dalam Majmu'ah Rasail Al-Imam Al-Ghazali Kairo Al-Maktabah atau Fiqhiyah halaman 444 yang artinya sebagai berikut. Adab bertetangga yakni mendahului berucap salam, tidak lama-lama berbicara, tidak banyak bertanya, menjenguk yang sakit, membela sungkawa kepada yang tertimpa musibah, ikut bergembira atas kegembiraannya, berbicara dengan lembut kepada anak tetangga dan pembantunya, memaafkan kesalahan ucap, menegur secara halus ketika berbuat kesalahan, menundukkan mata dari memandang istrinya, memberikan pertolongan ketika diperlukan, tidak terus-menerus memandang pembantu perempuannya. Oleh karena itu, kita perlu menerapkan adab bertetangga sesuai dengan ajaran Islam, agar hubungan dengan tetangga tetap harmonis dan terjalin tali silaturahmi yang baik. Di era globalisasi sekarang ini, banyak orang yang kurang bahkan tidak memperhatikan etika bertetangga. Hal ini tidak terlepas dari salah satu yang menjadi pengaruhnya adalah semakin berkembangnya teknologi dan media sosial yang semakin luas, sehingga sebagian nilai-nilai atau etika dalam masyarakat juga banyak bergeser, termasuk kehidupan bertetangga. Padahal sebenarnya bertetangga mempunyai etika tersendiri, sehingga muncul berbagai macam problematika bertetangga dalam masyarakat. Maka saya akan mengemukakan 5 hal yang umumnya terjadi dalam hidup bertetangga selama ini, terlebih dalam zaman modern seperti yang tengah berlangsung. Kelima hal ini khususnya jika ditinjau dari sikap dan perilaku mereka dalam kehidupan bertetangga sehari-hari, antara lain sebagai berikut. Yang pertama, kehidupan individualistis, yakni orang-orang yang lebih senang hidup sendiri, menyendiri, dan paling hanya bersama keluarga saja, ketimbang bergaul dengan orang lain dan masyarakat. Mereka enggan bergaul dengan lingkungan, apalagi aktif membantu masyarakat. Pokoknya hidup mereka lebih cenderung kepada nafsi-nafsi. Meskipun tinggal bersama dan bertetangga dengan orang lain, orang-orang yang bersikap dan berperilaku seperti ini mempunyai beberapa karakteristik, antara lain sebagai berikut. Pertama, mereka mempunyai ego. Orang yang egoistis artinya dia lebih mengedepankan egonya, keangkuhannya, kepentingannya sendiri, dan masa bodoh dengan orang lain. Baginya yang penting dirinya yang untung, mendapatkan kekayaan dan kedudukan, meskipun harus menginjak-injak kepentingan dan merampas hak orang lain atau teman dan saudaranya sendiri. Yang kedua, eksklusif. Eksklusif artinya tertutup. Orang yang eksklusif adalah mereka yang suka menutup dirinya terhadap tetangga, sehingga orang lain tidak dapat mengenal dekat dan bergaul dengannya, kecuali orang-orang tertentu, keluarga dan teman-teman dekatnya saja yang dapat mengenalnya. Sementara tetangganya tidak kenal dirinya sama sekali.
Orang seperti ini lebih cenderung mengurung dirinya sendiri dalam rumah, dan jika ada keperluan barulah mereka keluar. Yang ketiga adalah orang yang materialistis. Orang yang individualistis cenderung materialistis. Dia berusaha mengejar materi dan harta sebanyak-banyaknya. Melimpahnya harta benda yang dimilikinya menyebabkan dia menghindari pergaulan dengan tetangganya. Dia khawatir harta bendanya hilang dan atau diminta orang lain. Yang keempat adalah orang yang antisosial. Orang yang individualistis juga cenderung bersikap dan berperilaku antisosial, tidak suka membantu dan menolong tetangga, orang lain, dan masyarakat. Ia tidak peduli terhadap nasib orang lain dan kehidupan masyarakat, termasuk tetangganya sendiri. Meskipun tetangganya menderita, orang miskin, anak yatim, dia bersikap bodoh amat dan cuek. Orang yang kelima, tidak mau berinfak. Orang yang individualistis lebih senang mengurus diri dan keluarganya sendiri ketimbang orang lain. Sifat yang materialistis, maka bagaimana mungkin dia mau berkorban, apalagi berinfak untuk kepentingan orang lain, tetangga, masyarakat, dan umat. Oke, kita membahas problematika tetangga yang kedua. Yang pertama tadi adalah kehidupan individualistis. Ya, ini yang masuk kedua, yaitu adalah persaingan yang tidak sehat. Problem yang sering terjadi pada kehidupan bertetangga adalah apabila terjadi persaingan yang tidak sehat di antara mereka. Persaingan yang tidak sehat ini diantaranya adalah saling berlomba-lomba memamerkan kekayaan, mulai dari bangunan rumah, perabotan, sampai kepada mobil yang baru mereka pertontonkan. Karena juga bagaimana gitu ya. Lanjut ke problematika ketiga dari pertetanggaan ini adalah persengketaan. Persengketaan antar tetangga umumnya berkaitan dengan beberapa hal, antara lain sebagai berikut. Masalah tanah, masalah ucapan yang menyakitkan hati, masalah suka mengganggu ketenangan dan kedamaian, masalah menyebarkan aib, dan masalah zina dengan tetangga. Yang keempat tentang problematika tetangga nih adalah keamanan. Pada zaman modern ini, ternyata tidak dapat memberikan jaminan adanya rasa aman dan terjaganya keamanan harta benda, diri, dan keluarga dalam hidup bertetangga dan bermasyarakat. Itu belum tentu aman gitu. Lanjut yang terakhir, itu adalah yang kelima. Problematika bertetangga yang kelima adalah lingkungan. Problematika lain pada hidup bertetangga merupakan masalah yang berkaitan dengan lingkungan yang bersih dan masalah sampah. Masing-masing bertetangga bersikap masa bodoh terhadap masalah kebersihan dan sampah ini. Inilah problem-problem yang saya jumpai di tengah-tengah masyarakat. Oleh karena itu, menjadi tantangan berat bagi dunia pendidikan untuk membentuk manusia yang berakhlak mulia pada kehidupan sosial. Istilah tetangga bentuk tunggalnya yakni al-jawajar. Kata ini berasal dari jawara, bahasa sehari-hari. Jawara merupakan orang yang memiliki keunggulan atau kesaktian tertentu, terutama bela diri, yang biasanya untuk melindungi kelompoknya. Bila ini ada kaitannya dengan bahasa Arab tersebut, maka jawara yang juga berarti tetangga adalah orang yang memiliki fungsi sosial dan mengerti akan hak dan kewajiban kepada orang lain. Salah satu kata bentukannya merupakan artinya tetangga. Tetangga merupakan orang yang rumahnya dekat dengan kita atau penghuni yang tinggal di sekeliling rumah kita sejak dari rumah pertama hingga rumah ke-40 dari orang, sebagaimana perkataan Ibnu Hajar dalam kitab Al-Fath. Beliau berkata, 40 rumah dari sebelah kanan, sebelah kiri, dari sebelah belakang, dan sebelah depan.
Ada yang berpendapat tetangga tidak dibatasi pada jumlah 40. Apa yang dipraktekkan di sekitar kita dengan adanya RT atau RW sudah menunjukkan semangat Al-Quran dalam bertetangga. Oleh karena itu, yang dinamakan tetangga bisa meliputi satu komplek perumahan atau bahkan lebih. Ali ibnu Abu Talha meriwayatkan dari Ibnu Abbas yang dimaksud hubungan ada dia dan kamu antara yang tetangga adalah dengan kerabat, sedangkan tetangga antara kamu dan dia tidak ada hubungan kerabat. Sedemikian juga pendapat yang diriwayatkan dari Ikrimah, Mujahid, Maimun bin Mahran, Ad-Dahak, Said bin Aslam, Muqatil bin Hayyan, dan Qatadah. Abu Ishaq meriwayatkan dari Nauf al-Bakali, tetangga yaitu dekat yang tetangga kepada baik berbuat tentang yang muslim, sedangkan berbuat baik kepada tetangga yang jauh, yaitu yang beragama Yahudi dan Nasrani. Hamka mengatakan surah An-Nisa ayat 36 mengandung arti bahwa tetangga dekat yaitu tetangga yang seagama, tetangga jauh yaitu tetangga yang berlainan agama. Menyebutkan tetangga dekat dan tetangga jauh di sini supaya keduanya sama-sama dihormati dengan taraf pelayakannya. Ziarah menziarahi pada suasana kegembiraan, lawat melawat ketika ada yang sakit, jenguk menjenguk seketika ada yang mati. Apabila seorang muslim mukmin bertetangga dengan orang yang berlain agama, si muslim wajib lebih dahulu memperlihatkan ketentuan agama ini di dalam hidupnya. Bukan satu siasat mengambil muka, tetapi didorong oleh perintah agama, menentukan hukum dosa dan pahala, haram dan wajib. Rasulullah SAW bertetangga dengan orang Yahudi di Madinah. Apa saja hal-hal yang terjadi pada suasana bertetangga, Rasulullah menunjukkan kemuliaan beliau. Praktiknya Nabi Muhammad merupakan figur yang paling fleksibel untuk berinteraksi dengan masyarakat, terutama tetangganya. Ia selalu memberikan keteladanan akhlakul karimah dan membuang jauh-jauh akhlakul masmumah atau yang dinamakan keburukan. Itulah sebabnya tidak heran orientalis Michael Hart yang diterjemahkan oleh Mahbub Junaidi mengatakan, jatuhnya pilihan saya kepada Muhammad untuk memimpin di tempat teratas dalam daftar pribadi-pribadi yang paling berpengaruh di dunia ini. Mungkin mengejutkan beberapa pembaca dan mungkin pula dipertanyakan oleh yang lain. Namun dia memang orang satu-satunya dalam sejarah yang telah berhasil secara unggul dan agung, baik dalam bidang keagamaan maupun dalam bidang keduniaan. Bertetangga, Nabi Muhammad SAW menerapkan keteladanan etika bertetangga, yaitu dengan menunjukkan akhlak yang mulia dan membuang jauh-jauh akhlak yang masmumah. Penerapan pendidikan akhlakul karimah sangat tepat karena tetangga merupakan keluarga-keluarga yang berdekatan dengan rumah kita, yang perlu mendapatkan perhatian khusus dalam akhlak. Tetangga merupakan sahabat yang paling dekat setelah anggota keluarga sendiri. Dialah yang lebih mengetahui suka duka dan dialah yang lebih cepat dapat memberikan pertolongan pertama jika terjadi kesulitan pada diri orang dibanding dengan keluarga kita yang berjauhan tempat tinggalnya. Memuliakan tetangga merupakan wasiat yang terus-menerus diwasiatkan Jibril kepada Rasulullah SAW, sampai-sampai Rasulullah mengiranya akan mewariskannya. Rasulullah SAW bersabda yang artinya, Jibril tidak henti-hentinya berwasiat kepadaku agar berbuat baik dengan tetangga, sehingga aku mengira bahwasanya dia mewariskannya.
Hadis riwayat Bukhari 6014 dan Muslim 2626. Dengan banyaknya hal-hal yang tidak sesuai dengan ajaran Islam dalam penerapan etika bertetangga yang disebut di atas, maka masalah yang muncul yaitu apakah Al-Quran dan Al-Hadisnya yang kurang jelas, ataukah karena penafsiran yang berkembang selama ini kurang menyentuh aspek sosial. Saya ingin mencoba mengkaji ayat-ayat Al-Quran dan Al-Hadis yang menyentuh aspek pendidikan akhlak, baik secara tersurah maupun tersirah. Al-Quran telah mengklasifikasi tetangga menjadi dua macam, tetangga yang dekat dan tetangga yang jauh. Etika bertetangga menurut Al-Quran meliputi 1. Tolong-menolong. Setiap manusia, kapan dan dimanapun yang berada, pasti membutuhkan pertolongan orang lain. Ini suatu menjadi konsekuensi logis dari sifat manusia sebagai makhluk sosial. Kebutuhan akan pertolongan ini sangat wajar, karena tidak ada manusia yang diciptakan dalam keadaan sempurna dalam berbagai hal sehingga tidak membutuhkan orang lain. Hanya Allah yang tidak membutuhkan bantuan selainnya. Kenyataan ini memberikan kesadaran bahwa setiap orang memiliki kewajiban menolong orang lain agar di satu saat ia pun berhak mendapatkan pertolongan yang orang tersebut, apalagi sesama tetangga yang sehari-hari bertemu dan bertegur sapa. Oleh sebab itu, orang pertama mendapatkan kesempatan memberikan pertolongan kepada tetangga bukan orang jauh, meskipun itu saudara kandungnya. Yang kedua adalah memberi sesuatu. Jika tidak mau meminta tolong atau tidak mau meminjamkan milik tetangga untuk keperluan mendesak, berarti ia pun kelak tidak mau meminjamkan miliknya ketika orang membutuhkan. Tetangga yang baik ialah yang mau meminta kepada tetangganya untuk dipinjamkan sesuatu yang dibutuhkannya. Dan tetangga itu pun dengan senang dan bangga menolong tetangganya dengan meminjamkan apa yang dia butuhkan. Yang ketiga adalah menjenguk orang sakit. Kedatangan tetangga menjenguk saudara tetangganya yang sakit dapat mempererat rasa persaudaraan antar sesama tetangga. Tidak hanya bagi orang yang sakit, tetapi juga bagi keluarganya yang sedang serius merawatnya. Islam mengajarkan bila menjenguk orang yang sakit, baik tetangga maupun yang bukan, supaya memberi nasihat kesabaran dan keimanan kepadanya. Ikut berbahagia atas kesuksesan tetangganya. Allah memerintahkan setiap umat agar berlomba-lomba untuk kebaikan, baik di bidang pendidikan, ekonomi, dan sebagainya. Akan tetapi, persaingan tidak boleh menimbulkan permusuhan. Oleh karena itu, jika seseorang tertinggal dalam persaingan, seharusnya ia memberi ucapan selamat kepada tetangganya yang mendapatkan kemenangan. Dengan demikian, kemenangan itu menjadi kemenangan bersama dan nikmatnya dapat dirasakan berdua. Yang kelima adalah saling memberikan nasihat. Orang yang dapat saling memberi nasihat kepada orang yang membutuhkannya adalah tetangganya, karena ialah yang sering bertemu dan dapat melakukan silaturahim di setiap saat. Oleh sebab itu, memelihara hubungan baik dengan tetangga sangat diperlukan. Seorang tetangga muslim mempunyai dua hak, yaitu hak sebagai muslim dan hak sebagai tetangga. Sebagai muslim dan sebagai tetangga, ia mempunyai hak seperti yang sebagiannya dengan yang demikian tetangganya. Ada 3 macam, yaitu tetangga mempunyai 1 hak, dan inilah tetangga yang paling sedikit haknya. Tetangga yang mempunyai 2 hak dan tetangga yang mempunyai 3 hak. Adapun yang mempunyai 1 hak saja adalah tetangga musyrik yang tidak punya ikatan kerabat, maka dia hanya mendapatkan hak ketetanggaan. Hak tetangga non-muslim
bahwa hak golongan ini berbeda dari yang diperoleh tetangga muslim, baik yang masih kerabat maupun yang bukan kerabat. Ini adalah hak tetangga yang non muslim. Apabila minta pertolongan, ia diberi pertolongan. Apabila berhutang, ia diberi piutang. Apabila sakit, ia dikunjungi. Apabila meninggal, jenazahnya hanya diantarkan sampai ke pemakamannya, tanpa kita mengurus hal-hal lainnya, seperti memandikan, mendoakan, dan lain-lain sebagainya jenazah seorang muslim. Tidak disakiti. Yang keenam, diberi oleh-oleh bila kita bepergian atau kita tidak menampakkan oleh-oleh kepada mereka dan lain-lain. Tegasnya, perlakuan seorang muslim untuk memenuhi hak tetangga non-muslim telah dijelaskan perbedaan oleh syariat Islam. Setiap muslim wajib menaati ketentuan ini dan tidak boleh melanggarnya dengan dalih yang tidak sesuai dengan ajaran Islam sendiri. Hadis yang diriwayatkan oleh Al-Tawawi diterangkan bahwa tetangga itu adalah 40 buah rumah di sebelah depan, belakang, kiri, dan sebelah kanan rumah seseorang. Dan semua penghuni rumah-rumah itu adalah menjadi keluarga tetangganya. Dengan pengertian ini, sebuah perkampungan yang hanya dihuni oleh 100 buah rumah tangga, misalnya jika rumah salah seorang terletak di tengah-tengah perumahan yang lain, maka semua penghuni kampung menjadi kerabat tetangga atau kerabat sekampung. Akan tetapi, oleh Al-Quran ditegaskan adanya tetangga dekat dan adanya tetangga jauh. Sebagai tetangga, semuanya yang dekat dan yang jauh mempunyai hak dan kewajiban yang sama. Perbedaannya ialah pada prioritas. Tetangga yang lebih dekat lebih diprioritaskan pada hak dan kewajiban dari tetangga yang lebih jauh. Pengertian ini berlaku juga untuk kawasan rumah susun. Artinya 40 buah kamar di sebelah kiri, kanan, belakang, dan depan. Bawah dan atas menjadi tetangganya. Antara satu sama lainnya memiliki hak dan kewajiban dan memiliki aturan yang mesti ditaati bersama. Secara umum, kewajiban bertetangga adalah berbuat baik antara sesama tetangga, sebagaimana diingatkan Allah pada Quran sebagai berikut. Yang artinya, sembahlah Allah dan janganlah kamu mempersekutukannya dengan sesuatu apapun. Dan berbuat baiklah kepada dua orang ibu bapak, karib kerabat, anak-anak yatim, orang-orang miskin, tetangga yang dekat dan tetangga yang jauh, dan teman sejawat, ibnu sabil, dan hamba sahayamu. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang sombong dan membangga-banggakan dirinya. Quran Surat An-Nisa ayat 36. Salah satu perintah Allah yang terkandung di dalam ayat ini adalah agar setiap mukmin berbuat baik kepada tetangganya, baik tetangga dekat maupun tetangga yang jauh. Dan setiap tetangga berhak mendapatkan perlakuan baik dari tetangganya. Demikian pentingnya memelihara hubungan baik antara sesama tetangga, sehingga Rasul sempat menduga adanya hubungan kewarisan antara sama tetangga. Dugaan ini muncul sehubungan dengan seiringnya Jibril datang memberi nasihat kepadanya agar selalu menjaga keharmonisan hubungan bertetangga. Hal ini disampaikan Rasulullah SAW. Jibril tidak henti-hentinya berwasiat kepadaku agar berbuat baik dengan tetangga, sehingga aku mengira bahwasanya dia mewariskannya. Hadis riwayat Bukhari 6014 dan Muslim 2625. Makna penting yang terkandung pada hadis tersebut ialah adanya hubungan dekat antara sesama tetangga, sebagaimana halnya hubungan kekerabatan atau senasab.
Hanya saja hubungan tetangga tidak sampai menyebabkan terjadinya hak waris mewarisi seperti yang terjadi pada hubungan nasab. Namun dalam hubungan sosial kemanusiaan dan kemasyarakatan antara sesama tetangga tidak berbeda dengan hubungan senasab. Hal ini disebabkan bahwa tetangga adalah orang pertama yang berbuat baik kepada tetangganya, baik dalam hal duka maupun suka. Tetanggalah yang lebih dahulu mengetahui apa yang terjadi pada tetangganya, sekaligus yang pertama memberikan pertolongan jika dibutuhkan. Oleh karena itu, menjaga hubungan baik antar tetangga menjadi sangatlah penting. Menurut analisis saya, bahwa umat Islam untuk bermasyarakatan telah memiliki tuntunan tersendiri, termasuk untuk hidup bertetangga. Hidup bertetangga tidak sedikit masalah yang muncul. Problematika yang ada, terutama masyarakat yang beragam, umumnya menyangkut masalah persaingan yang tidak sehat, keamanan, dan lingkungan. Persaingan tidak sehat dapat menjurus kepada hal-hal yang negatif. Masalah keamanan terkait dengan gangguan terhadap harta benda dan keluarga. Masalah lingkungan yang menonjol adalah soal kebersihan dan sampah. Semua problem itu harus ada solusinya. Bertetangga artinya hidup bersama orang lain pada suatu lingkungan tertentu yang dekat atau yang jauh. Yang dimaksud tetangga yang dekat, ada pendapat menyatakan adalah orang-orang yang tinggalnya di dekat rumah, atau saudara, atau keluarga sendiri, atau sesama muslim. Adapun tetangga yang jauh adalah orang-orang lain, atau mereka yang berbeda agama, sekalipun rumahnya di dekat kita. Tetangga dalam pandangan Islam ternyata mempunyai hak dan kewajiban yang harus dipenuhi dan dilaksanakan. Hak dan kewajiban tetangga secara umum adalah sama, namun secara khas adalah berbeda. Hak dan kewajiban tetangga yang masih ada hubungan keluarga tentunya berbeda dengan orang lain. Demikian pula, hak kewajiban tetangga sesama muslim tidaklah dapat disamakan dengan orang-orang yang non-muslim. Hak kewajiban tetangga yang sesama dapat dipenuhi dan dilaksanakan antara lain saling hormat menghormati dan menciptakan rasa aman dan nyaman selama tinggal bersama pada suatu lingkungan sosial tertentu. Tiap tetangga harus berusaha menghormati dan menciptakan rasa aman dan nyaman, dan juga sebaliknya. Adapun hak kewajiban yang berbeda antara lain masalah keimanan dan ibadah. Hanya tetangga yang sesama muslim saja yang dapat saling mendoakan, memintakan ampun, dan mensolatkan jenazahnya. Ternyata hidup bertetangga tidak sedikit problem yang muncul. Problematika yang ada terutama pada masyarakat yang heterogen umumnya menyangkut masalah persaingan yang sehat, keamanan, dan lingkungan. Persaingan tidak sehat dapat menjuruskan kepada hal-hal yang negatif. Masalah keamanan berkait dengan gangguan terhadap harta, benda, dan keluarga. Masalah lingkungan yang muncul adalah sosial dan kebersihan dan sampah. Islam sebagai agama yang lengkap dan sempurna ternyata memiliki konsepsi dan prinsip-prinsip yang dapat memberikan solusi yang konkret untuk memecahkan problem hidup bertetangga. Konsepsi dan prinsip-prinsip Islam tertuang pada ajaran akhlaknya. Akhlak merupakan institusi yang dapat dipergunakan untuk mendorong manusia bagaimana seharusnya berbuat baik kepada Khalik dan makhluk. Hubungan ini termasuk pula bagaimana berbuat baik kepada sesama tetangga. Oleh karena itu, akhlak bertetangga menjadi penting pada hidup dan kehidupan manusia dalam pergaulan dan sesamanya. Masalah akhlak bertetangga bagi seorang muslim sudah seharusnya menjadi tuntunan hidup bersama dengan orang lain pada satu lingkungan sosial. Bila orang bertetangga mengabaikan akhlak ini, maka wajarlah jika yang terjadi adalah malapetaka pada masyarakat, sehingga tidak terwujud rasa aman, nyaman, dan damai yang mereka harapkan bersama.
Disinilah perlunya merealisasikan akhlak bertetangga sebagai yang telah diajarkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Selain pentingnya hidup bertetangga, maka tak kalah pentingnya bersama bagaimana hidup bermasyarakat. Masyarakat merupakan kumpulan orang-orang yang berbeda pada suatu lingkungan yang sudah lama melakukan interaksi sosial. Meskipun demikian, masyarakat mempunyai karakteristik dan ciri-ciri tersendiri. Namun, masyarakat tidak terbentuk dengan sendirinya. Ia terbentuk melalui suatu proses panjang sehingga terwujud menjadi suatu masyarakat. Di masyarakat terdapat berbagai golongan yang satu sama lainnya berbeda-beda. Ada golongan yang berkaitan dengan perbedaan manusia, kehidupan sosial ekonomi, status sosial, pekerjaan, dan ada pun yang berhubungan dengan penguasaan ilmu agama, pengetahuan, dan lainnya. Namun demikian, antar golongan yang satu dan lainnya tidak dapat berdiri sendiri. Mereka saling membutuhkan. Apalagi setiap anggota masyarakat mempunyai hak-hak dan kewajiban. Mereka tidak hanya harus menuntut haknya, tetapi juga harus pula menunaikan kewajiban dalam bermasyarakat. Antara hak dan kewajiban bagaimana dua mata uang yang tidak dapat dipisahkan. Selain mereka memiliki beragam hak, mereka juga memiliki kewajiban yang tidak sedikit. Semuanya harus ditunaikan pada hidup bermasyarakat. Berbagai problematika terdapat dalam bermasyarakat. Semua problematika yang ada pada masyarakat, mulai dari bersifat sederhana hingga tak jarang pula yang tergolong berat, semuanya tentunya dialami dan dihadapi oleh setiap anggota masyarakat. Mereka dengan sendirinya harus berusaha bagaimana cara menghadapi dengan sendirinya. Harus berusaha bagaimana cara menghadapi dan memecahkan beragam persoalan kemasyarakatan. Di sini Islam memainkan peran yang besar untuk memberikan solusi yang jelas, baik secara teoritis atau praktis, untuk mengatasi dan memecahkan berbagai problematika tersebut. Jika kita kembali berbicara tentang konsep, aplikasi, dan implikasi bertetangga menurut Islam, yaitu yang pertama adalah dahulukan salam. Memberikan salam terlebih dahulu merupakan adab bertetangga yang baik. Selain itu, mengucap salam ketika berjumpa dinilai sopan dan dalam kebiasaan sehari-hari. Orang yang bertetangga dianjurkan saling menyapa ketika bertemu dengan mengucapkan salam. Bagi pihak yang mendahului mengucapkan salam, maka secara akhlak lebih baik dan karenanya mendapatkan kebaikan yang lebih baik juga. Yang kedua adalah tidak mengganggu tetangga. Mendapat gangguan dari luar tentu sangat tidak nyaman bagi kita kan. Maka dari itu, saling tidak mengganggu adalah adab bertetangga yang harus diikuti oleh umat muslim yang baik. Ini akan menunjukkan bahwa adanya rasa saling menghargai. Adab ini dibahas dalam hadis riwayat Al-Bukhari di mana Rasulullah SAW bersabda, "Barang siapa beriman kepada Allah dan hari akhir, maka janganlah ia mengganggu tetangganya." Maka ada baiknya, contoh ketika akan mengadakan sebuah acara di rumah, hendaknya meminta izin tetangga terdekat terlebih dahulu, agar mereka tidak merasa terganggu dengan acara yang sedang diselenggarakan. Yang ketiga adalah, jika kita mendapat gangguan dari tetangga, ini adalah cara mengatasi gangguan tetangga. Apabila tetangga melakukan perbuatan yang mengganggu, ada baiknya kita harus tetap bersabar. Sebenarnya kita tetap diperbolehkan menegur mereka, namun dengan cara yang baik. Akan lebih baik jika gangguan tersebut dibalas dengan kebaikan. Rasulullah SAW bersabda, ada 3 kelompok manusia yang dicintai Allah. Disebutkan diantaranya, seorang yang mempunyai tetangga, ia selalu disakiti atau diganggu oleh tetangganya, namun ia sabar
atas gangguannya, hingga keduanya dipisahkan oleh kematian atau keberangkatannya. Hadis riwayat Ahmad dan disahihkan oleh Al-Albani. Yang keempat, hindari mengobrol terlalu lama dan tidak penting. Adab bertetangga berikutnya adalah tidak lama-lama berbicara, terutama ketika membahas hal-hal yang tidak penting. Nyatanya, hidup bertetangga tidak bisa lepas dari berbicara satu sama lain. Namun, pembicaraan itu sebaiknya tidak kelewat lama. Hal ini demi kebaikan seperti menghindari gibah atau menggunjing pihak lain yang bisa menimbulkan fitnah dan sebagainya. Selanjutnya yaitu yang kelima adalah memaafkan salah ucap. Ketika tetangga tidak sengaja melontarkan perkataan yang menyinggung, maka kita harusnya meminta maaf. Sebab bisa jadi suatu saat kita juga melakukan hal yang sama terhadap tetangga, secara disadari maupun tidak. Memendam dendam juga bukan hal yang dianjurkan dalam Islam karena bisa menimbulkan kebencian yang merugikan. Oke, selanjutnya siap sedia menolong tetangga. Jika tetangga kesulitan dengan harta, tertimpa musibah, bahkan kehilangan, umat muslim sepantasnya memberikan bantuan yang sesuai dengan adab bertetangga. Berikan bantuan tersebut tanpa harus diminta, sebab itu adalah hak seorang muslim terhadap saudaranya. Selanjutnya adalah menjenguk tetangga yang sakit. Ketika ada tetangga yang sakit, maka ia berhak untuk dikunjungi. Artinya, dalam adab bertetangga, tetangga yang tidak sakit berkewajiban mengunjungi tanpa memandang status sosial pihak yang sakit. Bertetangga pada dasarnya adalah berteman, sehingga kesetaraan di antara mereka harus dijaga dengan baik. Gitu. Lanjut. Tidak iri pada tetangga. Ketika tetangga mendapatkan rezeki atau berbagai bentuk kebaikan, umat muslim tidak boleh merasa iri. Justru menurut adab bertetangga, kita harus ikut berbahagia dengan kebaikan tersebut. Selanjutnya, tidak menghalangi bangunan tetangga. Dalam bertetangga, tentu kita tidak akan memiliki bangunan rumah yang saling berhadapan. Bahkan untuk beberapa rumah juga berdempetan. Sebagai tetangga yang baik, hendaknya untuk tidak menghalangi tetangga untuk membangun rumah atau menghalangi suara, udara, dan sinar matahari ke rumahnya. Selanjutnya, turut berbela-sungkawa pada tetangga yang tertimpa musibah. Seorang tetangga juga berhak mendapat kunjungan ketika sedang tertimpa musibah, terutama kematian anggota keluarganya. Adab bertetangga yang sebaiknya dilakukan dalam kunjungan takziah adalah ikut berbela-sungkawa dengan menunjukkan rasa duka dan mendoakan kebaikan terutama bagi si mayit dan keluarga yang ditinggalkan. Selanjutnya, yaitu yang terakhir adalah turut bergembira atas kegembiraannya. Ini yang kadang susah dilakukan oleh kita kan. Janganlah seseorang merasa tidak senang atas keberhasilan tetangganya disebabkan iri. Hal yang justru dianjurkan adalah saling mengucapkan selamat atas keberhasilan sesama tetangga. Adab bertetangga ini mengajak umat muslim untuk turut berbahagia atas apa yang diperoleh oleh tetangganya. Dengan cara ini, perasaan iri atas keberhasilan tetangga bisa dihindarkan dan pertemanan sesama tetangga dapat terjaga. Lanjut ke pembahasan yang selanjutnya, yaitu adalah larangan merusak lingkungan. Lingkungan merupakan satu kesatuan segala makhluk ciptaan Allah yang juga bukti kebesarannya. Sesungguhnya salah satu tujuan hidup manusia adalah mensyukuri segala nikmat yang diberikan Allah Subhanahu wa taala. Dan salah satunya adalah dengan menjaga lingkungan. Sebagai khalifah di bumi, kita dituntut untuk menjaga lingkungan sebagai salah satu tujuan hidup menurut Islam. Sebagai firman Allah di Quran surat Al-Baqarah ayat 11,
Dan bila dikatakan kepada mereka, janganlah kamu membuat kerusakan di muka bumi, mereka menjawab, sesungguhnya kami orang-orang yang mengadakan perbaikan. Dan juga di Quran surat Al-Baqarah ayat 30 yang artinya, ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada para malaikat, sesungguhnya aku hendak menjadikan seorang khalifah di muka bumi. Mereka berkata, mengapa engkau hendak menjadikan khalifah di bumi itu orang yang akan membuat kerusakan padanya dan menumpahkan darah, padahal kami senantiasa bertasbih dengan memuji engkau dan mensucikan engkau. Tuhan berfirman, sesungguhnya aku mengetahui apa yang tidak kamu ketahui. Allah telah mempercayakan kita untuk menjaga lingkungan, di mana saat itu para malaikat justru meragukan kita. Maka hendaknya kita betul-betul menjalankan perintah Allah untuk menjaga segala apa yang telah Ia ciptakan untuk kita. Namun sayang, semakin hari justru semakin banyak manusia yang merusak lingkungan. Berbagai kehancuran dan kerusakan terjadi di mana-mana, hingga menimbulkan banyak bencana. Allah juga menceritakan hal ini pada kita di dalam Al-Quran. Di Quran surat Ar-Rum ayat 41 yang artinya, telah nampak kerusakan di darat dan di laut yang disebabkan karena perbuatan tangan manusia, supaya Allah merasakan kepada mereka sebagian dari akibat perbuatan mereka, agar mereka kembali ke jalan yang benar. Berbagai kerusakan di darat dan di laut merupakan salah satu akibat dari kejahatan orang-orang yang berdosa. Kekeringan, banjir, gunung meletus, badai, semua itu bukan hanya faktor bencana alam, tapi juga akibat dari kejahilan tangan-tangan manusia. Juga banyaknya kemaksiatan yang dibuat. Rasulullah SAW pernah bersabda, ketika ada orang yang sering berbuat dosa itu mati, maka hamba-hamba Allah SWT seperti manusia, bumi, pohon, dan hewan-hewan merasa lega. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Hadis ini menunjukkan betapa tenangnya dunia jika orang yang jahat itu mati, karena tidak ada bencana dan kerusakan yang dibuat olehnya. Kita lanjut menuju dalil tentang menjaga lingkungan. Ada banyak perintah dari Al-Quran dan hadis mengenai larangan merusak lingkungan dan menjaga lingkungan. Di antaranya adalah dari Quran surat Al-Qasas ayat 77 yang artinya, dan carilah pada apa yang telah dianugerahkan Allah kepadamu, kebahagiaan negeri dan akhirat, dan janganlah kamu melupakan kebahagiaanmu dari kenikmatan duniawi, dan berbuat baiklah kepada orang lain sebagaimana Allah telah berbuat baik kepadamu, dan janganlah kamu berbuat kerusakan di muka bumi, sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berbuat kerusakan. Rasulullah SAW bersabda, tidaklah seorang muslim menanam tanaman, kemudian tanaman itu dimakan oleh burung, manusia ataupun hewan, kecuali baginya dengan tanaman itu adalah sedekah. Hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim dari Anas. Dari riwayat Abu Daud, Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang menebang pepohonan, maka Allah akan mencelupkannya ke dalam neraka. Abu Daud menafsirkan bahwa Rasul melarang penebangan pohon tanpa memikirkan dampak terhadap lingkungan. Penebangan pohon hanya boleh dilakukan jika telah diketahui dan meminimalisir dampaknya. Allah berfirman, dan janganlah kamu berbuat kerusakan di muka bumi sesudah Allah memperbaikinya, dan berdoalah kepadanya dengan rasa takut dan harapan, sesungguhnya rahmat Allah sangat dekat kepada orang-orang yang berbuat baik, dan dialah yang meniupkan angin sebagai pembawa berita gembira sebelum kedatangan rahmatnya. Hingga apabila angin itu telah membawa awan mendung, kami halau ke suatu daerah yang tandus, lalu kami turunkan hujan di daerah itu. Maka telah kami keluarkan dengan sebab hujan itu
berbagai macam buah-buahan. Seperti itulah kami membangkitkan orang-orang yang telah mati. Mudah-mudahan kamu mengambil pelajaran dan tanah yang baik, tanaman-tanaman tumbuhan dengan seizin Allah, dan tanah yang tidak subur. Tanaman-tanaman hanya tumbuh merana. Demikianlah kami mengulangi tanda-tanda kebesaran bagi orang-orang yang bersyukur. Quran Surat Al-A'raf 56 ayat 58. Allah telah memberikan begitu banyak kenikmatan pada kita, baik itu dari langit maupun dari bumi. Hujan yang turun membuat tanah yang tandus kembali ditumbuhi tanam-tanaman. Semua itu adalah kebesaran dari Allah Subhanahu wa taala. Apakah pantas kita merusak apa yang diberikan Allah kepada kita? Sesungguhnya perbuatan merusak lingkungan adalah perbuatan tercela dan sangat dilarang dalam Islam. Rasulullah SAW bersabda, "Janganlah kalian mencela angin, karena sesungguhnya ia berasal dari ruh Allah Ta'ala yang datang membawa rahmat dan azab. Akan tetapi, mohonlah kepada Allah dari kebaikan angin tersebut, dan berlindunglah kepada Allah dari kejahatan." Hadis riwayat Ahmad dari Abu Hurairah. Angin juga merupakan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Namun angin juga bisa menjadi bentuk kemarahan Allah terhadap mereka yang selalu berbuat dosa. Seperti tertera di Quran Surat Al-An'am ayat 6. Apakah mereka tidak memperhatikan berapa banyak generasi yang telah kami binasakan sebelum mereka? Padahal generasi itu telah kami teguhkan kedudukan mereka di muka bumi, yaitu keteguhan yang belum pernah kami berikan kepadamu. Dan kami curahkan kepada hujan yang lebat atas mereka, dan kami jadikan sungai-sungai mengalir di bawah mereka. Kemudian kami binasakan mereka karena dosa mereka sendiri, dan kami ciptakan sesudah mereka generasi yang lain. Nabi pernah bepergian bersama Sa'ad bin Abi Waqqas. Ketika Sa'ad berwudu, Nabi berkata, "Jangan menggunakan air berlebihan." Sa'ad bertanya, "Apakah menggunakan air juga bisa berlebihan?" Nabi menjawab, "Ya, sekalipun kamu melakukannya di atas sungai yang mengalir." Ayat dan hadis di atas menunjukkan bahwa menjaga lingkungan bukan hanya dengan menanam pohon, tapi juga dengan tidak berlebih-lebihan dalam pemakaian sumber daya alam. Bukan hanya jumlahnya berkurang, tapi juga dapat merusak keseimbangan alam yang selama ini terjaga. Gunakanlah segala sesuatu dengan takaran yang sesuai dan tidak berlebihan. Cara menjaga lingkungan menurut Islam. Menjaga lingkungan juga merupakan salah satu bentuk tingkatan iman dalam Islam. Berikut adalah beberapa cara yang dapat kita lakukan untuk menjaga lingkungan. 1. Membuang sampah di tempatnya. Yang kedua, tidak menggunakan sumber daya alam dengan berlebihan. Ketiga, menanam pohon. 4. Menggunakan peralatan elektronik dengan baik dan tidak berlebihan. 5. Menghindari penggunaan plastik. 6. Mendaur ulang benda yang masih dapat digunakan. 7. Yang terakhir, berjalan kaki atau bersepeda jika bepergian dalam jarak yang dekat. Itulah beberapa cara yang dapat kita lakukan dalam keseharian kita untuk menjaga lingkungan. Dengan menjaga kebersihan dan kelestarian lingkungan, kita juga menjaga warisan untuk anak cucu kita dan mengikuti gaya hidup sehat Rasulullah SAW. Selain itu, kebersihan adalah sebagian dari iman, yang mana banyak sekali keutamaan kebersihan dalam Islam. Terima kasih. Ini adalah tugas UTS saya. Semoga mendapatkan ilmu dari apa yang saya sampaikan. Mohon maaf jika ada salah-salah kata. Terima kasih telah menonton ini ya. Saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.